Ini golput semua. Ulangin ya. Siapa di sini yang datang karena tahu siapa saya yang ngomong nih di sini? Kanan. Oke. Turun. Yang datang tapi memang nggak tahu siapa pembicaranya. Dia itu siapa gitu nggak terlalu ngerti banget angkat tangan. Oke. Oke. Yang nggak angkat tangan itu maunya apa? Oke, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Fuad Nahim. Ya, ini Instagram saya, silakan diblokir. Karena kalau cuma mau di follow terus jadi haters nggak usah lah ya. Haters saya terus nambah setiap hari di komen, jadi nggak perlu ditambah-tambah lagi. Saya memang sering ngomong soal Korea, makanya diminta untuk isi soal Koreaan. Walaupun sebenarnya saya memang nggak bergerak khusus di perkoreaan ya. Saya biasanya bergerak di bidang dakwah remaja, dakwah anak muda. Tapi memang ranah Korea ini belum ada yang bisa bahas. Kalau masuk ke yang disuruh bahas, mari kita bahas pelan-pelan. Jadi saya dulunya seorang filmmaker. Filmmaker itu berarti seorang pembuat. Betul, masa membuat kue ya kan? Film benar. Nah, kira-kira orang yang biasa nyuting, belajar perfilman, nyuting sana sini, itu hijrah gampang apa enggak? Masa susah? 10 tahun dia belajar soal perfilman, ilmunya bisa dipakai nggak pas hijrah? Bisa, iya kan? Tinggal ngapain? Biasanya nyuting yang nggak benar, sekarang jadi nyuting yang benar. Gampang jawabannya, nggak benar jadi benar gitu aja. Biasa edit video kayak tadi diedit videonya kan ya. Dulunya tukang edit, belajar editing 10 tahun, tiba-tiba hijrah, bisa dibawa nggak ilmu editingnya? Bisa, bikin apa? Video dakwah, bisa. Jadi sebenarnya nggak sulit-sulit amat, cuma tinggal ganti konten aja gitu. Nah permasalahannya hidup saya itu nggak cuma filmmaker, ada sisi lain dalam hidup saya, yaitu saya fanboy dari tahun 2007. Dari zaman handphone masih kayak begini, ada handphone yang masih punya handphone model begini, candy bar gitu, masih ada yang punya? Kalau ada berarti terindikasi jualan pulsa. Handphone untuk ngajar pintu. Ngajar pintu juga bisa, sombong banget ya. Zaman itu, ya teman-teman, 2007 siapa di sini yang 2007 itu 5 tahun ke bawah usianya? Ada? 1, 2, 3. Oke, 10 tahun ke bawah ada? Oke, yang sudah SMP ada 2007? Gak ada, terus sisanya apa? Belum lahir. Susah bener ya. Menyusul. Iya, wanita tuh agak kelinci gitu loh. Ditanya dia tidak ngambek. Kok aku ditinggal? Ditanya nggak jawab. Ulangi deh. Siapa yang tahun 2007 itu usianya 5 tahun ke bawah, angkat tangan. Nah itu nongol. Bayi. Angkat tangan. Iya, jadi zaman kalian masih meyak-meyak gitu ya. Itu saya udah puji. Coba deh. Handphone yang terkenal saat itu merek apa sih? Sony Ericsson, Nokia, iya kan ya? Tapi saya nggak mau karena saya cinta Korea, saya hanya mau pakai produk Korea. Harus merek Samsung atau LG. Mobil harus Hyundai atau Kia. Bensinnya harus Yamaha. Bensin harus Niwa. Pokoknya nggak mau merek yang harus merek Korea. Yang anak kuliah mana anak kuliah? Nah, kuliah. Nah, banyak ya. Banyak juga anak kuliah. Oke, teman-teman biasa pakai media player untuk putar video kan di laptop. Pakai media player apa mas? VLC, ya kan? Atau apa? Media player klasik ya nggak sih? Beda. Anak Korea pakainya Go. Karena lagunya Gong Senari Haji. Iya, Gong kan makanya lambangnya kayak apa? Kaki apa? Kaki beruang. Gong. Gak pokoknya harus merek Korea. Semuanya merek Korea. Coba lihat sih, teman-teman sekalian di sini siapa yang cinta Indonesia? Angkat tangannya. Ayo, assalamualaikum. Banyak ya. Masya Allah. Cinta aja apa cinta banget? Oke, sekarang saya tanya lagi ya. Siapa di sini yang saking cintanya sama Indonesia menggunakan bendera Indonesia sebagai wallpaper di handphonenya? Jadi tingkatnya dulu. Iya, itu lebih tinggi tuh tingkat nasionalisnya. Gak ada ya? Saya dong pakai wallpaper bendera Korea di handphone saya. Nasionalis sekali bukan? Cowok-cowok nih suka nonton bola? Suka aja mas suka banget? Yakin? Kalau Piala Dunia nih mas mana ya mas dukung siapa Piala Dunia biasanya? Mas suka bola ya? Sifatnya apa mas? Yang suka bola mana suka bola? Suka bola.
Inggris, oke. Dukung Inggris ya? Dukung biar Inggris menang ya? Oke, pernah nggak waktu Inggris bertanding, terus di permulaan sebelum tanding ikut nyanyi lagu kebangsaan Inggris? Ya kan sering kalau tanding kan nyanyi lagu kebangsaan dulu kan? Iya, pernah ikut nyanyi mas? Nggak pernah, saya dong ikut nyanyi lagu kebangsaan Korea Selatan pas nonton bareng di kafe. Semua cowok-cowok bingung gimana kenapa? Semua orang nonton bola mah pas masih nyanyi-nyanyi masih pada pesan-pesan makanan gitu ya. Nanti pas tanding baru heboh gitu. Ini udah dari awal sudah khusyuk dan khidmat. Saya nonton badminton. Oke, ketika Indonesia lawan Korea Selatan, gol siapa? Gol Korea dong. Gue berantem sama bapak gue. Segitu aja. Teman-teman tahu gak sih bahwa dalam buku sejarah-sejarah kita diajarkan bahwa kita pernah dijajah oleh Jepang? Gue gak sakit hati loh. Biasa aja deh ya, kita pernah Doraemon, Conan, Dragon Ball gitu. Gak ada masalah gitu ya. Tapi begitu tahu bahwa Korea pernah dijajah Jepang, gue berhenti nonton Doraemon. Sakit tau gak? Segitu sudahnya tau Korea. Ya. Nonton ini gak kemarin? Opening Asian Games. Gue yang seru banget tuh daripada Kowi naik apa motor gitu ya. Nonton gak sih? Nonton ya? Nontonnya di TV apa? Channel apa? SCTV. Satu tutup semua berarti mas ya? Channel apa ada yang lain? Hah? Video. Oh internet itu ya, video ya. Karena Indonesia kayaknya kalian ya. Apa lagi? Ada ya? Oke, saya nonton di SBS. Ya segitu sukanya. Karena link suka mereka itu beda. TV Korea itu kalau meliput itu beda. Gambarnya, gambarnya itu keren gitu loh. Niat banget bikinnya. Indonesia kan kayak ya udahlah ya gitu. Sebelum mulai ada liputan dulu. Indonesia orang Korea begini-begini dikenalin dulu Indonesia kayak bangga gitu loh. Ya jadi nonton di SBS segitu sukanya sama Korea. Bahkan saya udah aktif box zaman peninggalan kuliah nemu yang ini. Ini catatan kuliah, catatan pengajian. Serius kalau Agi datang ke Jogja, saya kuliah ke Jogja by the way, ya. Itu kalau Agi datang, saya nyatet pakai huruf Hangul. Ada yang bisa baca Hangul di sini ya kan? 1, 2, 3, 4, good, ya. Iya, sengaja nyatetnya pakai ini biar nggak bisa dibikin teman. Enak aja, nggak datang kampus besoknya mau minjem ya. Pinjam nih, nggak lulus pasti. Nah pertanyaannya, ketika saya hijrah dari Korea, terus ilmu 10 tahun terakhir itu mau dibawa kemana? Film bisa film Islami, editing Islami, gunting Islami, terus Korea Islami. Itu kan nggak ada kayak apa kalau mau tinggalkan. Tapi kan sayang ya, bayangkan aku tuh udah apa ya, udah hidup belajar mendalami Korea 10 tahun, udah bucin, tingkat dewa. Terus hijrah, masa tinggal gitu aja? Apa perlu saya bikin gathering syariah? Ya, di Taman Budaya kita bikin gathering, kumpul semua fandom, datang cover dance, lagunya lagu Korea, bahasa Arab. Biar syariah, gitu ya. Sorry, jadi Afwan. Fire, Anar. Bisa kali ya, bisa kan? You beautiful, you Jamila. Gimana ya? Apa perlu saya bikin kayak gitu kan? Aku nggak ya? Nanti kalau saya bingung gitu, akhirnya apa? Saya tinggalkan. Benar-benar Korea-Koreaan, saya rendam, saya hijrah ke komunitas United bareng teman-teman di sini, dan dari tahu saya Korea-Koreaan. Oke, baik itu saya perkenalan. Jadi siapa sih Mas Fuad itu? Ya bucin aja dulu gitu ya. Bukan orang yang suci-suci banget ya, orang yang pernah tenggelam itu bau amis gitu ya. Ya lama di laut. Jadi Mas Fuad itu bukan orang yang biar sempurna, yang sok mustad dan sebagainya. Itu saya. Sekarang saya mau kenalan kepada teman-teman semuanya. Kayaknya ada juga 400 orang lebih kayaknya ya. Kita mau kenalan satu persatu. Dari ujung silakan. Oke. Karena kalau kenalan, saya takutnya di sini ada musuh. Orang-orang yang nggak suka Korea, dia benci Korea, dia datang sini untuk menjatuhkan kita. Iya, dia cuma kurang membawa kebencian, tuh kan pasti kalau mau heboh, gitu ya. Makanya kita
Jujur. Oke, jujur ya. Oke, Mas. Sengaja. Nanti dapat buku. Oh, ada buku benar nih? Iya, iya, nggak ada buku. Ada. Oh, ini hadiah buat yang kuis ya? Iya. Nah, boleh. Mas, nggak ngerti soal Korea sama sekali. Oke, tahu nggak brand ambassadornya? Diam ya, Tokopedia. Pokoknya. Oke, brand ambassadornya Shopee. Nggak tahu brand ambassadornya Samsung? Iya, enggak, namanya. Nggak tahu. Oke, berarti benar ya? Nggak tahu ya? Oke, sekarang saya nanya ke Mas. Mas, saya kan mau nyuruh mereka nebak lagu nih. Saya akan klik top, gitu ya. Itu berapa lama sampai dia bisa tahu itu lagu apa? Kayak gitu, lagunya itu berapa lama kira-kira? Diam ya. Dari sudut pandang orang yang dalam Korea. Menurut kamu, mereka tuh bisa jawab setelah berapa lama diputar lagunya? 2 detik. Penyanyinya belum nafas loh. Lalu, berhenti. Tapi oke lah, dia namanya optimis ya. Berarti dia tuh meyakinkan yang sangat jago banget gitu loh. Oke, siapa lagi nggak ngerti soal Korea? Mana? Oke, Mbak, nggak ngerti soal Korea? Oke, kira-kira tebakan nih, tebakan Mbak ya, mereka butuh berapa lama ketika saya play lagunya untuk bisa jawab? Nggak usah jawab, biar. Anak Solo tuh rese-rese. Gimana? Berapa lama? Sehari. Itu mah doyan, bukan kita ya. Kan aku cuma 3 menit, Mbak. Wah, ada lagu sehari, kalau sehari ya. Iya. Lagu bisa sampai 10 jam, bisa. Iya. Sampai tiket. Oke, saya ulangi lagi. Berapa lama kira-kira, Mbak? Dari 3 menit lagu, saya play lagunya. Mereka butuh waktu berapa lama dengerin sampai tahu, oh ini nih. 1 menit. 1 menit, 2 detik. Berarti kamu optimis sama dia pasti bisa sama kamu. Iya. Oke, lanjut ya. Siap ya? Kita tetap lagu pertama ya. Tapi gantian dong ya. Angkat tangan dulu. Saya baru jawab. Kasih aja kan. Kalau nggak gitu, ntar pada orang main gue. Sabar ya. 3, 2. Siapa tahu dia mau angkat tangan dong. Jadinya apa? Oh, apa namanya? Sobat ambil tuh. Oke, Mas siapa namanya? Irfan Julianto. Panggilannya? Irfan. Irfan. Iya. Irfan. Iya. Bukan Irfan. Iya. Oke, Irfan, ini judul lagunya apa? BTS by With Love. Gue tuh kalau dari fan gue tuh kayak sayang banget gitu loh. Kayak itu tuh kayak saudara gue gitu. Kayak adik ketemu gede gitu ya. Jarang-jarang. Emang suka BTS? Enggak, tapi ya suka grup band lain. Suka apa? Girl band-nya? Apa? Sukanya? Twice. Wah. Nah, bingung kan lo? Dan by the way, Mas, mohon maaf nih, ambasnya mohon maaf ya, bukan 1 menit, bukan 2 detik, 0,5 detik. Kita nih baru pertanyaannya kok banyak ya? Kan ada uangnya Tarsan, dan buat judulnya kasih sayang orang tua juga uang. Kenapa
cowok itu bisa bicara, ada yang mau mengakui dirinya bahwa dia fanboy. Ya, ini luar biasa. Wah, siapa fotonya? Mereka tahu. Advisor nama fanboy, nama fandomnya apa? Once ya. Lanjut, tenang, ada kesempatan. Bentar, kan suruh katakan bukan jadi kenapa harus pakai mulut jadi kayak yang ujung kan, yang kedua ya? Iya benar. Iya, kenapa sih cewek selalu begitu? Kayak ketahunya tapi kayak gue. Kayak kucing, tahu kucing? Kucing Indonesia itu unik loh. Coba deh, kucing kampung. Tahu kucing kampung? Kucing kampung Indonesia adalah satu kucingnya di dunia yang kalau diusir dia pasti itu loh, gue bener yang diusir atau bukan. Kita lihat kucing kampung, jadi kayak gini. Coba deh. Jadi kalau dua kalinya baru dia mau gini kan? Coba. Oke, silakan. Itu ya. Judulnya apa? Icon Love Scenario, betul ya? Betul. Hadiah, lempar hadiah. Ya. Palu kan nggak palu? Kalau hadiahnya habis dikasih botol aku aja. Oke, lanjut. Ini tadi mau jawab teman. Saya mau lihat yang depan aja. 3, 2, 1. Udah. Malu kamu berdua. Tahu aku. Aku ketahuan. Ini deh, kata-kata. Ya. Cheer up. Tua, benar belajar. Kok sih punya gitu? Pasti yang wise tadi yang muat sini gatal banget ya. Kan pas pengen video banget kayak ini kayak national anthem ya. Angkat tangan semua deh. Aku kasih kesempatan yang belakang tuh, yang pakai cadar belakang tuh. Itu cadar atau masker sih? Iya itu. Iya. Itu cadar atau masker tuh? Blackpink, cadar atau masker Blackpink? Oh masker, lagi-lagi cadar ya. Gimana? Kill this love Blackpink, benar ya? Dapat hadiah. Ini judulnya LGBT. Provokatif amat. Oke, terakhir, ya. Ini saya kasih kesempatan betul-betul pada yang depan untuk bisa berkontribusi lebih dalam lagi ya. Ayo, jangan jadi teman-teman perempuan lah. Kalian masih bisa. Tebak judulnya saja. Apa? Judulnya saja. Dia kalau memutar belum boleh. Lah ya sebelum Novina. Anaba. Ketahuan udah ngomong kayak gitu. Kalau lo mau saya bilang bener ya apa ya? Masya Allah, dapat hadiah. Biasa. Tadi pas yang terakhir pas sendiri. Iya, sepi amat gitu. Kasihan Syekh ngomong sendiri. Gak ada yang tangan gitu. Kata Syekhnya, gue nggak tahu kenal ya. Ini maksudnya apa sih mas bikin games kayak gini? Biar teman-teman tuh tahu jangan dihina K-popers. Keren nggak lah mereka baru 100% sekian detik udah tangan? Keren nggak? Itu tandanya mereka itu sebenarnya hafidhoh. Yang salah apa? Iya kan? Jadi jangan dihina. Coba ya kalau mereka nanti suatu hari nanti menghafal Quran akan jadi orang yang lebih jago daripada Ustaz dari Hidayat. Loh sekarang gue tanya nih, misalkan nih ya, lagu semua lagu kan diawali dengan jaringan. Tapi ini jaringan EXO, ini jaringan BTS kan ya? Ada kalau ini punya sini loh. Padahal kan lagu semua ada punya, ada alir ya. Iya, tapi dia tahu bedanya gitu. Nah, Ustaz dari Hidayat mungkin bisa nyebutin nomor suratnya, halamannya, sebelah kiri apa atas dan seterusnya. Tapi Ustaz belum tentu bisa menyebutkan ini ayat berapa. Nabi Bentar, gue tanya Ustaz aja langsung ya. Pak Ustaz, yang lucu tadi.
matinya itu agak sedikit gigi di belakang gigi saya. Han. Beda sama Indonesia han gitu ya. Ini nggak han. Kayak namsan. Bisa ya? Han. Oke, yang ini apa bacanya? Riu. Riu. R-Y-U tapi R-nya tipis. Nggak ada bahasa Arab. R-Y-U. Riu. Apa bacanya? Riu. Oke. Yang ini apa? Ini apa? Bagus. Ulang. Ini apa? Ini apa? Gabung. Hallyu. Bukan Hanryu. Kenapa? Belum mati ketemu roh kalau menjadi satu. Belum beneran. Saya tuh waktu tahu ini pertama kali bilang, kok ada tambah-tambahnya? Radikal kayaknya apa ya? Serius ini beneran. Di Korea tuh begitu. Ya, sila itu tulisannya sinla. Tapi keduanya apa? Sila. Ini kayak melebur jadi satu gitu. Biasa kan begitu lobby. Artinya Korea itu ekspor ke negara lain, ke semua negara sekarang ini ya sudah seperti PBB, Blackpink udah sekarang trending terus di internasional, di Amerika dan sebagainya. Ini ngomongin soal Korea itu. Korea itu isinya apa aja sih? K-pop. Korean pop, terus apa lagi? Drama. Korean drama, Korean food, Korea skincare. Ada background skincare di sini? Berapa step? Ya, 10. Masya Allah. Tangan buat teman kita yang 10 step sana. Double tension, double toning gitu ya. Soalnya ini banget hidupnya. Oke, Korea apa? Macam ya. Oke. Nah, sama sih. Saya juga dulu suka sama Korea. Yang pertama kali saya suka dari drama Korea itu drama yang kita tahu. Oh, oke. Apa judulnya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Yang tahu kan? Ini lawas banget sih dramanya. Oke, judulnya Jewel the Palace. Ini anak Indosiar pasti ya. Karena kalau anak yang nontonnya download ya, kalau di streaming itu jawabnya pasti Dejanggem. Kalau anak yang bilang Jewel the Palace anak Indosiar, pasti jawabnya bahasa Indonesia. Tidak begitu yang mulia. Ampun di kami Tuhan Raja. Ini drama pertama yang saya lihat, Mas. By the way, drama ini alay nggak sih yang berhubungan cium-ciuman, pacaran dan seterusnya sih? Enggak ya, benar. Ini drama yang syar'i. Ya, dramanya syar'i. Lo beneran, Mas? Bener, ini Mas pernah dengar kan ya? Jangan kan pakaiannya begitu kalau lagi dalam sekarang. Kalau mau keluar rumah dia pakai apa? Bener. Pakai kerudung, lebih tebel bahannya nggak tipis dan bukan kerudung apa jalan yang polinya kelihatan ya? Enggak, ini benar-benar menutup semua dan dia jepit dari dalam dipegangin begini. Ya, karena dulu nggak ada perusahaan Turki gitu nggak ada. Dia begini dari dalam begini, serius. Persis seperti syariat Islam. Makanya bilang ini cewek-cewek besok kalau jalan-jalan mana-mana tuh dihina-hina kamu belum lebar-lebar udah kayak budaya Arab aja. Dari kata siapa? Itu budaya Korea. Yang puas deh kan kalau Korea nggak bakal marahin. Drama ini memang nggak alay, tapi drama ini tetap membawa dampak karena semua orang yang suka nonton drama akan berdampak pada hidupnya. Tahu ya, anak-anak nonton drama itu selalu hidupnya berdrama. Iya nggak sih? Coba lihat teman-teman yang suka nonton drama Korea, sinetron, lalu mau ya dan segala macamnya. Itu punya satu khas yang sama, hidupnya penuh dengan drama. Temennya, guru-gurunya nanya, iya anak-anak semuanya silakan keluarkan PR-nya. Semua keluarkan PR-nya. Kok ada PR? Ada PR ya? Iya ada PR. Ah bilang-bilang. Dia marah. Pikir kenapa gue harus bilang? Berarti ya, kayak hidupnya penuh drama gitu loh. Teman nggak kasih tau PR aja nambah. Jadi kan dia ke kantin sana. Kok kalian udah di kantin? Aku udah di kantin. Kalian kok nggak kerja ngajar? Dia marah. Hidupnya begitu penuh drama tau gak sih? Temen dia begitu lah ya. Ya walaupun emang nggak sedramatis itu hidup saya, tapi tetap kejadian juga karena di zaman itu saya yang suka Korea drama ini itu ke bawah-bawah. Kalau zaman dulu di SMA, dia waktu saya masih SMA kan kalau berpapasan dengan guru di Korea kita kan paling cium tangannya, lama naik rumah kelas, naik ibu nggak ada karena drama ini saya menepi di pojok kalau begini. Serius, itu alasan saya kenapa nggak mau ribut sekolah lagi. Malu kalau ketemu guru. Tapi itu nggak aneh karena kalau aneh akan bersuara, yes, terus suara dia mama. Zaman dulu banget. Zaman itu saya tinggal di pelosok kampung sekolah, jadi jauh lebih kota dari tempat saya. Saya tinggal di NTT, pelosok pedalaman. Tahu NTT ya? Tempat komodo di sana. Saya hidup bersama dinosaurus yang punah. Di sana ada seorang anak yang suka Korea dan akhirnya ngerayain sama
sama ibunya, "Ma, aku nggak mau makan kalau nggak pakai sumpit." Gara-gara drama ini, dan by the way mama saya, ibu kita kan bukan ibu milenial yang kayak sekarang yang katanya nggak boleh bilang tidak atau jangan kepada anaknya kan. Ibu-ibu yang tahu kan kalau kita anaknya ngamuk, "Mama, aku mau makan pakai sumpit." Anak gue menurut saya akan lebih baik bagi untuk menggunakan sendok. Ya kan, tahu kan ya? Ya kayak dia nggak bilang jangan gitu dong, nggak bilang jangan gitu loh. Tahu ya, mama zaman sekarang, mama kita kan dulu enggak. Tahu ya, ibu-ibu zaman penjajahan tahu ya. "Mama, aku mau makan pakai sumpit." Ya udah kasih makan. Ini kalau pakai pop ini fandom pertama saya. Ini grup boy group apa? Suju. Suju, ya. Nama fandomnya apa? L. Ada yang L di sini? Masih ada. Mohon maaf, mereka sudah pada hijrah jadi army. Udah di zaman ya. Aku udah ngomong apa lagi, aku berubah jadi army. Oke, teman-teman. Mungkin nggak sih kita tuh fandomnya cuma satu? Nggak mungkin ya, manusia tidak pernah puas kan? Yoi, meski multi-fandom sebagaimana dia, apa tadi lu? Twice sama apa? Semua mas. Ya. Ini kali tadi dia, lu apa sendiri? XOL sama Suas ya, tapi Waras ya. So, jadi pasti multi-fandom. Kalau gue juga dulu multi-fandom. Fandom pertama saya Al, fandom kedua saya adalah apa namanya? Shawol. Apa Shawol? Ya, saya juga Sony. Ya, terus VIP. Dan terakhir Blackjack. Tahu Blackjack ya? 21. Jadi sudah tahu kenapa saya hijrah? 21 bukan. Jadi rambut saya by the way dulu pernah kayak sindok. Ya nggak tahu jangan dikasih tahu, biarin dia biarin kalau kayak jangan kasih tahu, biarin. Biarkan dia penasaran. Dia pura sindok, biarin. Nanti malam dia diburu sindok. Pokoknya zaman dulu gua kalau ke kampus duduk paling depan, rambut kayak sindok, dosennya panglin. Anak-anak hari ini kita kenapa ada matahari sih? Oke, kita akan bahas semuanya sama seperti yang saya contohkan tadi, ada drama, ada K-pop, sama hari ini juga akan bahas drama dan K-pop, nggak akan bahas K-food, nggak akan bahas K-style, K-skincare, enggak. Hanya dua ini saja. Yang pertama Korean drama. Siapa di sini yang juga suka dengan Korean drama? Angkat tangannya. Yang view-nya tidak premium turun. Gak ada, berarti semuanya kalau orang doang yang premium. Lalu kalian ini nonton drama pakai apa? Hah? Apa? Nyanyi. Apa? Dia bioskop berapa? Coba tanya orang ini. Mbak, nonton berapa di mana? Mas kau berapa ya? Enggak tahu di mana sih, Pak? Mana sih yang suka tadi banyak? Gila ya? Iya, teman-temannya di mana, Pak? Drakor Indo gratis, ah. Miskin kali ya. Bukan sekali gitu. Siapa di sini yang nontonnya di bawah 720p? Jangan katakan, ayo. Karena K-Dreamers itu nontonnya 720p ke atas 80p. Ya kan ya? Udah di Blu-ray yang bisa di zoom topannya, kelihatan jerawat-jerawatnya, basah-basah keringatnya. Iya, nonton di bawah 70p kenapa kotak-kotak burung ya? Drama Korea. Virusnya drama itu macam-macam, betul kan? Virus yang pertama adalah dia suka nge-mix bahasa Korea sama bahasa Indonesia. Kalau anak Jackson kan ala-ala Inggris Indonesia ya. Ini enggak, dia mix bahasa Korea. Ini kalau lidahnya itu cocok ya. Ini lidah otak. Ngomongnya Korea. Pernah nggak sih kalau teman saya ala-ala gitu? Kalau ngomongnya, aku cinggu nama heboh. Apa dia begitu kayak gitu? Opa ini piye, otoke. Ada yang kayak gitu banyak ya? Ya kayak udah lama gitu ngomong gitu ya. Itu
betul? 3 menit terakhir paling kurang aja. Ya, tiba-tiba ada yang dobrak pintu dan bilang begini, kamu kan anak aku, bersambung. Kita kan siapa dia? Kita kan jadi penasaran dan kalau tiba itu aku akan masuk episode tadi mau tahu siapa sebenarnya. Ya, kita mulai dengan damai. Oke, enggak kali ini aja nonton. Episode 3 play, kita tonton sampai kemudian 55 semua aman damai sentosa. Bener kan? Oh anaknya segini semua berjalan lancar ya. Nah 3 menit terakhir ini yang paling kurang ajar tadi ini. Tiba-tiba dong lampunya mati di rumah tersebut, ada suara tembakan cecar, sambung. Kita kan mati ya. Akhirnya nonton terus sampai subuh. Begitu mau lapar, baunya tidur. Iya kan laku loh. Zaman kapan itu kita begitu? Padahal malam ini nanti mau belajar, oke 2 episode untuk bersemangat, ya, good booster, habis itu belajar buat tugas besok di sekolah. Nggak bakal. Ya besok paling nyontek teman. Ya teman yang paling pintar karena dia nonton drama Korea. Kita nyontek dia drama Korea. Saya yang udah punya bukunya nih silakan dilihat ya, atau punya belum nih silakan dibeli, ada di situ judul 160 judul drama yang sudah saya tonton. Itu bukan referensi buat untuk nonton ya. Itu buat kita ada kesamaan aja nih, kalau sama di Lingkari. Mas bukan bucin banget, iya karena itu selalu saya bawa pulang. Jadi saya kan kuliahnya di Jogja, pulang kampung saya yang tadi tempat dinosaurus tadi itu setahun sekali pas Ramadan. Jadi pas Ramadan pulang saya bawa bekal harddisk Tutera isinya Korean drama. Iya, buat bekal ini kak. Kalau kita kan drama kan dengan baik-baiknya, nanti pergaulan bebas, tidak kelayapan, betul? Di rumah kita tenang dan damai bersama opa kita. Ini di depan laptop kita yang tercinta, gitu ya. Iya, makanya bisa sebutin itu. Tapi kita akan bahas semua judul dramanya, kita lihat cuplikannya berikut ini. Apa sih? Kenapa setiap saat kita lihat video ini pada heboh sih? Dan saya tadi lagi minum ya ke depan ngeliat video ini, tapi saya tahu titik-titik teriakan kalian. Ketika Gongyu balik wajah, Song Joong Ki balik wajah, betul? Iya kan, di Jong Suk balik muka, iya kan ya? Ya tadi teriak-teriak yang di hidup kalian kayak orang dari bunuh diri. Apaan sih mas? Itu jawaban kalian ini beda. Tadi di sini ya kayak kebanyakan anak-anak SMA mungkin tadi ya. Karena kalau anak SMP itu luar biasa, mereka tuh nggak ada jaring-jaringnya. Kalau anak SMP, SMA, anak kuliah tadi udah mulai jaringnya. Dia mau tanya kamu tahu pengajian. Tadi ada yang benar-benar jadi minta ampun ya tahan betul. Tapi hidupnya nggak bisa bawa hidupnya lagi sapal dari situ. Ya, dia kayak mau tadi. Tahan aja. Kalau gua pernah ngisi di pondok pesantren itu anak SMP semua 3 angkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP di sebuah aula itu kayak konser pas video tadi. Begitu Song Joong Ki balik wajah. Tapi jambak temannya sakit gue. Kalau sudah yang itu kamu. Apa baru bisa dibikin diam. Mas kuat pinggir gitu. Kok bisa dibikin diam sampai aku ustazahnya ke depan aku udah gini. Tepuk santri. Baru pada diam. Susah banget. Dan saya sama nyindir. Yang tadi teriak-teriak intinya kayak tadi ya bunuh diri. Kalau kalian kan apaan sih? Astagfirullahaladzim, amin gitu kan ya? Ini enggak.
dia hanya akan candu sama drama-drama yang lain. Saya yakin di sini paling banter candu itu apa? Kalau suka sama aktornya nonton lagi dramanya yang lain. Kalau suka sama genrenya nonton genre yang sama. Kalau saya dulu nggak mau genre apa kayak aktor terkenal kayak pokoknya sama animasi mau tonton aja. Iya pokoknya Korea ditonton mau episode berapa ceritanya pokoknya ada candu banget sama drama. Tapi kalau K-popers itu lebih keren lagi. Tahu nggak? Kalau ada sebuah grup, idol group, saya suka, misalkan EXO sebut saja ya. Saya suka EXO bahkan saya fandomnya apa? EXO-L. Tapi kan dari semua personel EXO saya cuma suka satu orang. Satu orang itu kita sebut dengan apa? Bias. Buat teman adalah bias. Nah, bias ini kalau dia main drama apa ditonton? Dia main variety show apa ditonton? Dia main iklan apa di-download? Antum nonton YouTube iklan di-skip, ini di-download. Ya, banyak banget K-popers yang download iklan Innisfree, iklan Nature Republic. Kalian tahu kan ya, selama brand ambassadornya itu opanya itu di-download. Untung nggak iklan Binomo. Ya, channel luar itu jadi orang tidak menyadari. Oke, K-popers, nih ramai banget kumpul-kumpul di sana. Karena suatu hari saya ngisi ada emak-emak sedang bunda sekalian di gambar apa? Ini itu taman ya mas. Bukan bunda, ya. Pantes anak K-popers nggak tahu ya. Ini apa? Orang. Ini orang ya. Orang lagi megang. Banyak banget ramai kumpul di sini. Ini lagi pada masih haji ya tentunya. Ini lagi pada konser, ya bawa alat-alat beribadah kayak begini. Iya itu bertalbiyah. Iya. L itu fansnya apa? Sony, VIP, Shawl. Lulus ujian nasional. Anda bakal sejarah K-pop kan? Buat semua orang ya. Oke, sampai di sini Mas kayaknya nggak ada masalah dari K-pop dari K-drama kan zaman dulu juga orang terkenal lagu barat. Iya nggak sih? Lagu barat datang ke sini orang Despacito juga biasa aja. Kenapa heboh amat sama Korea? Lalu muncul lagu-lagu Jepang, anime-anime lagunya mah terkenal kan ya? Orang juga pada nyanyi, Doraemon viral lagunya. Kan ya? Tahu lagu itu kan? Iya, viral. Kenapa nggak ada yang masalah sih? Dulu juga viral lagu Thailand, nggak ada yang masalah. Kalau lagu Thailand nggak ada yang masalah. Kenapa ketika Korea jadi heboh banget gitu? Dulu juga zaman Bollywood, Sarukan, kami kusika digem. Iya, kadang suka kadang bukan. Kenapa nggak ada yang heboh? Biasa aja. Itu zaman-zaman waktu saya percaya dan yakin bahwa Sarukan di Selatan Asia. Padahal itu dubbing. Bodoh kan saya? Iya, kenapa orang pernah ada masalah soal Bollywood? Lalu pindah lagi masa-masa telenovela ya kan? Tiga Por Elena, Kade Angel, apalagi Betty Lavea, Amigos. Ya banyak banget. Kenapa orang nggak heboh banget sih? Sekarang apa Korea pada heboh? Oke, baik kita bahas pelan-pelan. Gini, saya nggak minta teman-teman pulang goalsnya adalah lalu bakar-bakar poster. Itu nggak perlu buang-buang video. Itu bukan itu goal saya. Walaupun kalau mau dibuang juga bagus-bagus aja sebenarnya. Ya, dan itu harus bakar. Ya, bisa direbus, dikukus silakan. Goal saya sederhana. Teman-teman kalau tahu ini salah, oh ternyata saya salah. Udah gitu doang, gampang kan? Tapi bagi sebagian orang nggak gampang. Karena dia tuh mikirnya kalau hijrah tuh berarti ya hijrah lepas ya. Ini dia nanya apaan? Enggak. Kalau teman kayak gitu setelah acara ini harusnya sia-sia acaranya. Ya saya pengen teman tahu, oh iya salah ya. Urusan hijrahnya ntar-ntaran itu urusan lain. Ya, urusan hijrah itu sulit itu urusan lain. Ya, tapi mengakui kesalahan itu step pertama kalau orang menghijrah. Kan gitu kan ya? Orang kan mengakui ya Tuhan aku bersalah. Kan itu step pertama orang bertobat. Jadi aku salah dulu urusan hijrah yang susah itu urusan lain. Oke ya? Nah, Mas Fuad hijrah karena apa? Apakah karena ada orang yang ceramahin Mas Fuad? Mana ada? Berarti kita udah bahas. Nggak ada Ustaz bahas soal Korea. Oh berarti Mas Fuad hijrah karena dihina-hina. Apalagi? Semakin orang menghina kami semakin yakin kami jalan yang benar. Terus sekarang ditanya, tiba-tiba lagi pengajian gini kita dipersekusi. Teman-teman langsung nggak mau bikin kajian lagi atau makin bersemangat bikin kajian. Lagi bersemangat kan? Karena merasa bahwa ya Allah kita orang-orang yang dizolimi kan gitu ya. Lagi merasa jahat banget sih mereka kan ya. Itu kita rasakan ketika bendera tauhid dibakar kita makin semangat. Ketika kemudian Muhammad dihina kita bukannya tidak agama tapi semakin semangat dalam Islam kita sama. K-popers atau menghina semakin yakin bahwa dia jalan yang benar. Kalian para penghina kalian bilang kami berdosa, pada mulut kalian itu berdosa. Gitu ya? Sama. Lalu kenapa Mas Fuad hijrah? Satu hal, karena saya ngaji. Karena saya belajar Islam. Dulu saya belajar Islam sambil K-pop
belajar Islam sambil nonton drama. Bagi saya sedang berjalan di sebuah jalan yang ada pelangnya, tulisannya JL titik Korea Islam. Jadi saya baru sadar kenapa di sini ada foto BTS dan ada foto saya. Yang di crop begini, kan rasanya jadi kayak cumi kering gitu. Berani saya dibandingin sama BTS. Ini tolong di blur ya nanti. Malu kan ini. Jadi selama saya tadi ngomong ada BTS di dalam saya. Ya Allah, pasti saya jelek banget ya. Oke lanjut, ini sebuah jalan yang namanya Jalan Korea Islam. Jadi Alako, Hip-Hopan, Liko, Korea Dramakan, konser, kajian akbar. Gitu loh, sama jalannya terus. Semuanya dilakonin gitu ya. Sampai suatu hari jalannya mentok. Ada mbak-mbak yang menjaga di situ. Apa kata mbak-mbak yang sedang menjaga di situ? Permisi, maaf mas mau kemana? Mau ke surga, silakan lewat sini Islam. Aku merasa mau ke Hip-Hopan, maaf mas balik lagi ke sini kalau ke Hip-Hopan. Tapi saya juga mau dua-duanya, dari sana satu, dari satu, mas mau yang mana? Saya mau Islam, bahkan di sini mas mau Islam. Tapi saya mau Hip-Hopan, ke sini. Tapi saya mau dua-duanya, silakan mas begini. Jadi pilihnya tuh bingung gitu loh, ya. Nah, maksudnya gimana? Contohnya gimana? Baik, mari kita bahas pelan-pelan. Jujur ya, jujur jawab yang kencang. Benar atau tidak? Di K-pop, di K-drama itu banyak unsur LGBT. Gimana? Semua jadi sepakat ya? Padahal contohnya belum ada. Tandanya teman-teman ini berarti sadar dan tahu ya. Tapi kita tetap suka ya. Iya. K-popers sepakat harusnya nggak mungkin jijik sama yang begitu. Opanya lagi sayang-sayangan, kita ngapain? Bener apa enggak? Bener, ya. Oke, mari kita buka satu-satu. Sederhananya nih, LGBT dalam Islam hukumnya apa? Haram. Mas, tapi kan itu yang LGBT, kan aku nggak LGBT. Cuman kalau ada orang sayang-sayangan kayak LGBT, saya gemes aja nontonnya. Tapi saya nggak LGBT, gue. Mari kita bahas pelan-pelan. Tahu babi? Kenal nggak? Kalau kenal saya kasih kenal ya. Tahu babi ya? Babi itu haram diapain? Dimakan. Nah, tadi boleh dilihat? Boleh dipegang? Boleh, cuma disuruh pegang, dicuci, ada syarat-syarat cucinya nih ya. Kalau makan nggak boleh, ada syaratnya, itu nggak boleh ya. Jadi kalau pegang ada syaratnya, tapi kita boleh. Apalagi? Empuk daging, teman sebelah makan babi, boleh nggak? Teman makan babi sebelah kita, boleh. Pertanyaannya sekarang, ada yang mau pegang-pegang babi? Lihat-lihatin babi? Babi. Mau nggak? Nah, kalau mau bawa ke sini nih, belum ada yang di depannya dulu. Nggak mau ya? Oke, teman sebelah kita makan babi, kita pengen pindah rasanya atau pengen tetap di situ? Pengen pindah, beli. Oke, ada orang jual sate babi, teman gimana? Itu. Asapnya dikit apa gimana? Tutup hidung kalau perlu buru-buru lewat dan sampai di sebenarnya ya. Padahal cuma haram di makan. Itulah karena Islam ketika Allah mengharamkan sesuatu, kita itu akan jijik sama keseluruhan hal tersebut. Lah kalau Allah sudah bilang pasangan yang bukan mahram itu menjijikkan, maka jangan kamu deketin, kamu pegang. Berarti harusnya teman-teman itu juga sekaligus semuanya. Nontonnya juga jijik, lihat LGBT juga geli, bukan kayak LGBT lucu ya. Kan banyak kan orang sekarang lihat banci ketawa, iya kan ya? Kan banyak LGBT banci tuh, udah pakai baju cewek, rambutnya diapa-apain, kita ketawa nggak tuh lihatnya? Ketawa, padahal harusnya kita jijik, kan haram. Ngerti gak saya? Nah kita punya kayak standar ganda tadi, kayak harusnya kita jijik, tapi kita nggak jijik. Jadi kayak dua-duanya jalan tadi itu saya gitu. Islam bilang ini haram, tapi kita nggak geli, aneh ya? Udah dua jalan yang berbeda. Contohnya kan LGBT tadi, contohnya apa kita lihat? Ini namanya bromance atau fan service. Sebuah gimmick yang selalu dibawa saat konser. Pertanyaannya, ada nggak konser yang nggak ada beginiannya? Nggak ada. Semua konser pasti ada fan service macam begini? Pasti ada. Nah, sekarang teman-teman, yang begini ini yang saya tampilkan sudah paling parah atau belum? Belum. Ada yang sampai ciuman? Pegangan tangan? Banyak. Pelukan? Banyak. Buka-bukaan? Banyak. Basah-basahan? Banyak. Beneran mandi di panggung? Ya, banyak ya? Bapak pasti tahu banget. Nah, sekarang jawab lagi yang jelas ya. Saat itu terjadi di panggung, teriakan fans, "Ew" atau "Ya"? Ya, senang saya ini. Karena ini bukan bohongan saya, teman-teman pun ngerasain hal yang sama kan? Kita sakit. Serius, emang bener gitu. Lo masuk pot, berarti dulu nontonnya gak jijik? Enggak.
Produce 101. Saya nonton dari mulai audisi sampai debut, sampai jadi 101, sampai bubar. Coba Produce 101 yang 101 Go yang di rumah itu loh. Atau selama penjualan mereka, itu kan isinya gimmick-gimmick kayak gitu semua kan. Saya nggak bilang power itu LGBT ya, saya bilang gimmick LGBT. Mereka sayang-sayangan, satu kasur, peluk-pelukan, rebut-rebutan, ya nggak sih? Lempar-lemparan, gemes-gemesan gitu, ya. Ada yang seperti anak bocah, cewek paling kecil, namanya Dewi. Ada yang dia kayak omanya namanya Bisung, ya nggak sih? Jadi kayak masing-masing punya perannya. Ada yang kayak abang-abangannya, Om Nia, misalkan kakak adik lah. Itu nonton itu emang Wanable gimana reaksinya? Jijik apa senang? Senang, malah pasang-pasangin kan? Ada namanya OTP, one true pairing. Ya kan ya? Om Niel, Om Senggu, Kang Daniel, Chan Bek, Chan Jol, Bekyun, Vikuk, Rungkuk. Ya, namanya siapa mas? Namanya siapa? Radit sebenarnya? Zul di kantor. Digituin. Jadi kan namanya benar, ya. Kalau baca kita lihat, teman-teman ya, perhatikan video berikut ini saya putarkan. Teman-teman harus menebak dua hal. Ya, nanti saya tanya tebak dua hal. Yang pertama dengar dulu ini suaranya apa? Suaranya orang-orang yang sedang bahagia nonton atau orang yang sedang beli nontonnya? Dengar kan? Suaranya bisa dikencangin kan? Oke, terdengar suaranya dikit ya. Suara penontonnya bahagia apa beli? Siapa yang lagi K-popers di sini? Mas, K-popers bukan? Bukan ya? Jawab aja kayak shock deh. Dekat. Mas, tadi itu ada jawaban ngapain? Good. Ada yang punya jawaban berbeda? Game. Good. Ya. Teman-teman K-popers, tadi orang ngapain? Game. Yang bilang ciuman itu orang yang gak suka K-pop. Yang suka K-pop pasti jauh dalam lagi main? Game. Game yang pertama namanya Pepero Games. Dua pasang. Kita kasih poki. Tahu poki? Astar. Padahal tiap hari poki tiap hari ada itu. Udah bosan dengarnya. Lalu apa? Kita pakai timer start. Lalu aku harus makan pokinya. Ya. Nanti yang sisa remah paling sedikit itu akan diukur pakai sentimeter yang menang timnya. Itu games yang pertama. Games yang kedua yang seolah-olah di operan cium ini ngapain? Opera apa? Kartu Remi. Kartu Remi, As Jack King gitu kan dioper, bukan begini ya. Tapi begini. Kartunya itu diberdiriin, bukan ditidurin. Jadi diberdiriin, digigit pakai mulut, pakai bibir, lalu dioper temannya tangkap pakai bibirnya. Dioper. Kira-kira kapan masa-masa paling ditunggu oleh K-popers? Itu dia benar. Pas kartunya jatuh, pas sudah dioper, kartunya jatuh. Terus sekarang subtitle-nya terdengar ya, fansnya bahagia nggak tadi gimana? Atau fansnya kayak jijik tadi dasarnya? Kayak bahagia kan? Kayak lagi pada happy banget kan? Oke, pertanyaan sama. Kenapa bisa begini? Kita coba tes ya. Teman-teman di sini banyak nggak K-popers yang senang lihat OTP yang begini atau gimmick begini? Banyak nggak? Banyak. Nggak percaya kita lihat akun K-popers. Ada sebuah akun namanya Bulu Keteknya EXO. Udah biasa. Karena itu udah biasa bikin akun Bulu Keteknya EXO, begini EXO apa? Tahu ya harapan palsunya EXO. Udah banyak gitu. Lihat dia upload fotonya siapa ini? Karniel sama Rehun, ya. Dan dia bilang apa? Ya Allah. Oke, dia berpikir dulu. Asupan pagiku. Berarti bukan saya bohong-bohong ngarang cerita ya. Memang K-popers sendiri bahkan di akun mereka sendiri itu doyan yang beginian. Habis ini kayaknya kita bakal dirukiah guys. Jadi Pak Ustaz belum bisa kan? Nanti tolong ya. Oke, mari kita tanyakan kepada K-popers. Mungkin kepada Helen, cewek kok begitu ya? Mari kita tes teman-teman cewek di sini semuanya pengen punya suami yang suaminya ini suka
suatu hari nanti jalan sama perempuan lain? Normal ya? Normal di sini. Baik, lanjut ya. Bagi K-popers pada umumnya, di mana-mana, opa itu siapanya? Suami. Suami. Tapi jawabannya agak malu. Kenapa? Belum sah ya akadnya. Ngerti teman-teman ya? Jadi logikanya, kalau opa adalah suaminya dan dia jalan sama perempuan lain, dia punya cewek atau girl band lain dekat sama dia, apa nasib perempuannya? Habis dibully. Kenapa? Suami gue itu. Kok jalan sama perempuan itu? Habis lu awas ke cewek lapor kan? Itu terjadi, makanya ketika opanya sama cowok, dia oke fine. Kenapa? Dia masih bisa berkhayal. Kalau dia suka sama cadil, berarti dia akan menghayal sebagai sehunnya. Kalau dia suka sama sehun, dia akan menghayal jadi cadilnya. Betul apa enggak yang terjadi begitu? Iya kan? Oh jangan ganggu orang EXO aja lagi minum di panggung begini semua orang bilang apa? Andai kan aku botolnya. Iya kan? Iya apa nggak banyak kayak begitu? Iya. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, banyak unsur free sex. Betul nggak? Banyak. Kenapa sih ada itu bro? Ini udah gambar paling syar'i loh. Ya. Ini mereka pasangan halal. Mereka sudah berakad sebelumnya. Makanya di sini Indonesia tanpa pacaran. Kalau pacaran kayak monyet pacaran dulu. Ya. Ada nggak drama yang nggak ada skinshipnya? Semua drama pasti ada skinship, pegangan tangan, pelukan, pacaran, bahkan zaman dulu banget, zaman Full House, My Girl, ya nggak sih? Itu nunggu orang ciuman, itu tuh episode 10, 11, lama banget. Itu pun orang dulu nyebutnya Asian Kiss. Cuman kayak orang nyium tembok. Terus udah, ya kan? Dulu banget. Sekarang ya Allah, episode 1 aja udah making love. Ngeri banget ya? Coba deh, hal selucu Dubongsun, nonton Dubongsun? Nonton Dubongsun? Oke, apa yang selalu mamanya Dubongsun inginkan terjadi pada Dubongsun? Agar dia dihamili kan? Kita mau tidur sana supaya hamil. Kalau hamil kan jadi orang kaya kita. Ini selalu begitu makanya. Ditanamkan tuh pelan-pelan. Paling itu film komedi kita tanpa sadar ketawa masuk ke kepala kita. Ya, kembali aja tuh hasil pencarian di Google. Paling banyak pencarian di Indonesia adalah drama Korea adegan kissing. Terbanyak. Teman-teman silakan dibuka YouTube. Klik aja, ketik ya. Adegan drama Korea adegan. Itu umum kan kata kuncinya. Kan pasti keluar kompilasi adegan ciuman, kompilasi adegan ranjang, kompilasi adegan romantis dan seterusnya. Ya, dan adegan kiss hot, romantis, sakit. Ada orang nafsu orang sakit. Yang berikutnya lagi apa? Orang biasa melihat aurat. Tenang, kita sensor. Tenang. Ya. Ya. Tenang. Jangan panik. Itu udah tahu. Itu sudah saya sensor. Tenang. Kebayang nggak sih kalau semua auratnya kita hilangin jadi invisible? Jadi kayak baju melayang ya? Tandanya bahwa bagian besar tubuhnya itu auratnya diperlihatkan gitu. Kalau muslimah dihilangin bagian tubuhnya, jadinya kan nggak kayak baju melayang. Karena masih tutup semua kan. Coba aja mukanya hilang, tangannya hilang, kakinya hilang. Tetap aja kayak ada orang gitu loh. Kalau ini tuh kalau hilang tuh serem banget. Bener-bener itu celana pakai pinggang tuh. Itu tuh terbiasa kan nggak ada. Emang kalau pada jam press begini. Cara Mas kenapa ini aurat? Enggak kan? Kenapa? Terbiasa melihat begitu dan nafsu nggak lihatnya? Enggak juga, biasa aja. Berarti nggak masalah dong, itu masalahnya. Justru kalau nggak nafsu itu masalahnya. Gini. Mau nggak makan di samping tempat pembuangan sampah akhir? Mau? Yang bertumpuk gede mau? Ada bertumpuk mau? Tapi ada nggak orang yang makan di situ? Ada, tinggal di situ ada, tidur di situ ada. Ada. Pertanyaannya, yang normal kita apa dia? Yang normal kita. Karena nggak ada orang yang makan di tempat sampah dan dia itu sudah terbiasa. Normalnya dia pasti pas awal-awal juga jijik, cuman karena terbiasa maka nggak lagi bau bagi dia. Kan terus saya sama, maka kalau aku melihat paha biasa aja, berarti udah biasa dia yang lebih marah daripada paha. Ngerti ya? Coba aja kita masih kecil, lihat adegan orang pegang tangannya udah dekat kan? Gitu ya, skip gitu ya. Lama-lama lihat orang cuman biasa aja. Sebelahnya ada mama sama-sama nge-freeze kita. Ada papa, ada mama semuanya gitu kan. Orang cuman set gitu kan. Oke. Tapi
Tahu rebus tape nggak? Iya, six pack. Tahu six pack? Ya nggak tahu tadi kampusnya. Iya. Suka biasa melihat begitu. Nggak tahu kenapa sekarang kayak lagi musim sih orang pakai baju tuh. Itu baju XL. Jelaskan kenapa kain itu bajunya selalu kurang bahan. Ya. Dan kenapa sekarang lagi musim banget dance yang katakan baju gitu. Lagi tren banget gitu ya. Dan K-popers senang banget kan begitu kita lihat ya. Ini cara kita mereaction video. Ya, begitulah cara kalian berzikir. Ini ada dilengkapkan ya videonya ya. Saya minta tamu khusus yang akuat, terus videonya saya minta. Saya menonton bareng sama cowok-cowok di sini. Kita putar sini ceweknya suruh pulang, kita nobar video kalian. Kita mau kerja di sini. Oke. Yang hijab merah dong ya Allah. Videonya dikomentarin bentuk tubuhnya, mau? Oh buka, begitu. Tapi kenapa gituin orang? Aneh ya? Gak pengen gitu aurat kita terbuka dilihatin orang, tapi lihat aurat orang, waduh, doyan banget kayak bu. Lihat, aneh banget. Sama, mau nggak teman-teman di sini nembak kan terima nggak jadi cowok? Siapa di sini yang mau ditembak jadi pacar cowok-cowok di sini? Ada nggak? Siapa yang nggak mau? Satu orang yang nggak mau siapa? Mbak mau nggak? Mau nggak? Ini cowoknya mau nembak mbak jadi pacarnya. Dia mau bukan namanya mbak siapa? Kayak kucing Jawa. Malu-malu kayaknya itu. Mbak yang lagi ini deh, yang lagi rekam. Bagus tuh, jadi saya rekam masuk ke saya dulu. Mbak, namanya siapa? Ismia. Hah? Ismia. Ismia betul. Ismi, iya. Namanya pasti fotonya gitu ya. Ismia, ada orang manggil kamu Ismi. Aku udah lama tahu suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ini orang kamu sih kira-kira. Mau nggak jadi pacar aku? Kamu mau nggak? Enggak. Kenapa nggak mau? Gak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran. Kenapa nggak boleh pacaran? Kan orang boleh dong saling mencintai. Ini contohnya, contoh. Kamu dengar jawabannya Mbak Ismi ya? Gimana Mbak? Kenapa nggak boleh kan kita saling mencintai gitu kan? Mendekati zina. Mendekati zina. Emang kalau zina kenapa emang? Apa? Dosa. Lalu Mbak Isminya pulang nonton adegan drama. Opanya ngeliat tangan ceweknya di pojok tembok begini. Pertanyaannya, orang itu nonton drama, dia gemes apa enggak waktu nonton adegan ciuman, adegan pacaran, ditembak, dia gemes apa jijik? Gemes. Apakah ketika Song Joong Ki di Best Talent of the Sun mau nembak si Song Hye Kyo, dia bilang begini, jangan Joong Ki, haram. Begitu Song Joong Ki datang menyium, kan haram. Begitu enggak? Enggak, pasti kan tembak, gitu kan ya? Cium, sampai gini, cium. Iya kan? Pertanyaan kan aneh. Cowok yang tadi nembak kasihan loh mbak, dia curiga. Pas dia udah ditolak, dia pulang, lihat mbak nonton laptop, drama Korea, gemes. Gitu kan ya? Dia bilang, kok saya tadi ditolak? Tapi dia suka ada cium. Tapi jangan jual jelek-jelek aja. Soalnya aneh. Katanya katanya syariat, tapi lihat orang lain yang begitu gemes. Aneh kan ya? Emak-emak nggak mau anaknya pacaran dulu, tapi tiap hari nonton sinetron orang pacaran.
ketangguhan, kepedean, dia punya semangat yang tinggi, semangat yang berkobar-kobar, dia naik ke atas panggung dengan seluruh powernya untuk mengatakan power itu ke penonton-penonton yang ada di bawahnya. Betul apa enggak? Mungkin nggak ya ada orang-orang yang nggak percaya diri, orang-orang pemalu. Nggak mungkin ya, karena nggak mungkin ditampil kalau itu kalau saya bubar ya. Yang di bawah, orang-orang yang di bawah ini, siapa sih orang-orang yang sedang mengangkat tangannya ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak punya power, tidak punya ketampanan seperti orang yang di atas, tidak punya ketenaran seperti orang yang di atas, tidak punya uang sebanyak orang di atas, nggak punya nasib seperti orang di atas. Makanya mereka datang dengan berkorban harta berupa tiket, berkorban nyawa berupa waktunya, berupa fisiknya harus ke situ. Untuk ngapain? Untuk dapat power orang yang di atas. Tidak harus di situ sih, kadang-kadang bisa lewat televisi kan nggak punya duit ya. Nontonnya lewat konser yang di TV aja, yang diundang oleh Trans 7 atau Trans TV dan sebagainya. Dia nonton. Apa dampaknya nonton begitu, berkorban begitu? Ketika pulang dia dapat powernya. Dia bilang, apa, aku semangat lagi, aku bahagia lagi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bukankah gitu jawaban K-popers ketika ditanya, kamu kok suka opa, kamu suka karena nafsu ya? Bukan, kamu yang sembarangan, kamu nggak tahu hidup aku. Aku dulu keluarga aku bercerai kayak ibuku. Aku down, aku pernah hampir bunuh diri, aku divonis penyakit mematikan. Tapi semua itu hilang perasaan itu. Aku tetap bersemangat. Kenapa? Karena ada BTS dan diri-diri yang membangunkan aku. Banyak saya yang mau kayak begitu. Alasannya kenapa? Aku terinspirasi dari prestasi mereka dan untuk semangat belajar. Banyak yang ngomong begitu. Bahkan mereka datang ke sini untuk ngapain? Mengharapkan power dari yang atas. Ngerti ya? Ngerti maksudnya kan? Oke, pertanyaannya, yang di bawah ini gimana caranya dia bisa berpower? Selain berkorban, dia harus menguji ujian di atas. Ujian yang pertama namanya fan chanting. Sarangeo ABC, sarangeo EFG. Dia puji namanya di atas, betul? Fan chanting ya, isinya itu. Yang kedua apa? Dia bawa simbol-simbol yang lightstick dan sebagainya. Bawa apa? Ini simbol persatuan kita. Kamu adalah aku adalah kamu. Kita saling mencintai dan seterusnya. Ngerti ya? Dan itu dia dapat power. Pertanyaannya, adegan konser seperti ini sudah pernah terjadi nggak puluhan bahkan ribuan tahun yang lalu? Sudah. Zaman dulu yang di atas namanya berhala. Memang sudah sedangkan opa-opa sih. Dan memang aku nggak bisa ngadain juga. Tapi fungsinya mirip karena dia punya power dan orang-orang yang sama datang di bawah dengan berkorban juga, bukan berkorban tidak, dia berkorbannya bawa anak kambing di potong sebenarnya di situ. Dia bawa sajian-sajian berupa dupa dan lain-lain di situ. Benar nggak? Untuk ngarepin apa? Power. Mereka angkat tangan juga, Terus kalau ini kan fan chatting, sarangnya ABC, sarangnya EFB dan seterusnya. Kalau ini enggak, mereka fan chattingnya beda. Apa? Ya ada beda lah ya. Wakanda kan begitu. Ya pokoknya menyembah, angkat tangannya begini juga sama. Mas Islam juga punya juga Islam, tapi bukan di atas panggung. Gimana? Di atas arsh. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Mas, berarti kita juga berkorban waktu, berkorban harta, benar? Kita juga menyembah, angkat tangan begini, berdoa. Kita juga punya fan chatting, punya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita puji Allah kan ya? Sarangnya Allah. Kan gitu ya? Kita sholawat kepada Rasul, sarangnya Rasulullah. Kan gitu ya? Sama. Ya, ada lagi versi lebih lagi bergemuruh. Labbaik Allahumma labbaik, bergemuruh tuh satu Mekah. Ada begitu, rela udah satu sekarang sama kayak sama. Ya artinya apa? Kita juga punya peribadahan kita. Berarti saya mau bilang apa? Ini seperti menyembah Tuhan. Makanya saya pernah bikin postingan yang sempat itu jadi bahan gunjingan para haters ya. Karena saya bilang begini, saya screenshot semua jawaban mereka di Twitter. Untung ada BTS aku bisa begini, gara-gara BTS begini, BTS membuat aku begini, terus saya disebut gara-gara EXO aku begini. Saya screenshot semua, saya edit semua, slide 1, slide 2 sampai 10 slide kan ya. Slide ke 10 saya bikin emoticon begini. Mohon maaf, ada yang tahu nggak Tuhan di mana? Itu ramai banget. Padahal aku cuma nanya, cuma orang tuh kayak, ya mereka paham sebenarnya maksud saya kemana. Karena begini, kalau kamu terinspirasi, tersemangati oleh BTS, terus emang Allah tuh nggak ada di hidup kamu gitu. Masa Al-Quran nggak bisa bikin kamu bahagia? Masa Allah nggak bisa bikin kamu bahagia? Atas penyakit yang itu juga Allah yang berikan, atas kemiskinan yang itu juga Allah berikan, atas perceraian yang mungkin juga itu Allah takdirkan. Terus kamu lari ke orang lain yang bahkan nggak kenal Tuhan. Makanya semua itu saya sharingkan dalam sebuah kalimat, saya screenshot. Jadi saya bilang apa? Allah mana yang berdua? Ada yang lihat nggak? Karena kayak nggak ada Tuhan gitu loh. Ini udah sesaatnya kayak penyembahan. Lalu ada yang bilang, Mas buktinya mana? Mari kita cari lebih dalam lagi. Di Indonesia itu ada idol nggak sih? Nggak ada. Adanya
Banyak. Banyak. Bisa acting, nggak bisa nyanyi? Banyak. Baik, baik. Jawab teman-teman Jawabers ya. Opa-opa kita bisa nyanyi? Bisa. Bisa nggak deh? Bisa. Nyanyi sambil ngedance tanpa lip sync? Bisa. Bisa ikut Idol Championship olahraga? Bisa. Bisa acting di Korean drama? Bisa lucu di variety show? Body fisiknya bagus? Tampangnya ganteng? Suaranya indah? Sempurna. Tuhan kan? Tuhan kan? Iya kan? Itu artinya itu kenapa bikin orang K-popers jatuh susahnya minta ampun. Karena suruh seperti orang suruh keluar dari agamanya. Karena yang antum suruh dia pindah itu tidak dari sempurna, antum sudah banyak. Kalau ada orang berkeberanian disuruh pindah ke tempat yang lebih sempurna itu wajar kan? Jangan disitu banyak semua, oke gue pindah, kan udah jelas gitu loh. Nah kalau orang di surga bukan surga pindah, kan nggak mau. Karena udah sempurna kan ya? Sama, jangan opa-opa lah, mending suka yang lain aja, nggak bakal mau. Kenapa? Lah opa sempurna, apa yang coba? Suaranya bagus, pintar, ganteng, sehat. Apa coba? Kurangnya apa? Sosialnya bagus, nggak suka sedekah nggak mereka? Iya, aku tahu. Mereka suka bantu-bantu di UNICEF segala macam, luar biasa. Lalu kurangnya apa? Ini Tuhan. Coba lihat, K-popers, mukanya minta ampun nggak kalau dihina? Main-main itu, kita cari aja nama saya buat. Nah, ini teman kalau typo kayak begini. Ini typo ya, nama saya ada haknya bisa begini. Silakan cari di Twitter, dan aku akan lihat apa yang disebutkan oleh K-popers di sana. Terserah F1 naik ngomong apa, gue masih betah di neraka. Ya, itu saya, itu masih biasa. Ibu Maimun, seorang aktivis dakwah, nasibnya kayak apa? Dibikin petisi di change.org. Apa petisinya? Usir Maimun dari Indonesia. Gara-gara dia bikin petisi menolak Blackpink konser di sini. Blackpink jadi bintang iklan di Shopee. Apa nasibnya Ibu Eli Risman, seorang psikolog terkenal yang memperjuangkan anti LGBT itu. Apa nasib dia? Habis dibully, diteror sampai ganti nomor, FB-nya semuanya diteror. Gara-gara apa? Dia nggak setuju SNSD diundang konser dia. Oh sampai segitunya mas? Oh itu seorang lagi. Ada lagi yang lupa lagi. Ustadz kita, ulama kita, Ustadz Abdul Somad. Beliau dipotong 1 menit, diupload di semua akun K-pop, dihina-hina oleh ribuan komen, sampai 10.000 komen menghina-hina. Sampai saya bilang teman-teman ex-level soalnya dan ada yang menyerang ke sana karena percuma. Orang di sana udah liar banget, kata-katain fisiknya dihina-hina. Terserah Ustadz Abdul Somad mau kemana lu nggak bakal ikut kemana pun lu berada besok di akhirat. Gua akan ikut apa gua aja. Rame banget dihina-hina, belum hina fisiknya, belum beliau yang titelnya itu ada relasinya di belakang semua dihapus, diganti dengan nama binatang, nama kemaluan dan sebagainya. Berani banget. Saya tanya sekarang, pertanyaan sama, kenapa itu terjadi? Karena dia merasa kita menghina idolanya. Tapi pernahkah ingat ada yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, jangan hina Tuhan agama lain? Tahu itu? Kenapa? Karena bisa jadi orang akan menghina Tuhan kita. Maka saya bilang, jangan ini Tuhan. Kok bisa-bisanya dia menghina kembali? Padahal dia tahu yang ngomong ini saudaranya. Saya tanya sekarang, Ustadz Abdul Somad, itu orang Indonesia atau orang luar negeri? Indonesia. Berarti ada ukhuwah waniyah. Dia orang muslim atau orang kafir? Muslim. Berarti ada ukhuwah Islamiyah. Mari kita lihat Blackpink. Dia orang kafir atau orang muslim? Berarti tidak ada ukhuwah Islamiyah. Dia orang Indonesia atau orang Korea? Berarti tidak ada ukhuwah waniyah. Lalu kok bisa-bisanya semua itu ditutup mata, bodoh amat, lalu menghina saudara sendiri yang itu bisa jadi beban dia di akhirat dan membela orang lain yang bahkan besok nggak ada guna apa-apa buat dia di akhirat. Ngeri kan? Ngeri. Ngeri banget. Makanya ini udah sekelas Tuhan ini, udah sekelas ini. Makanya definisi idol kalau teman-teman itu an image or representation of the God used as an object of worship. Ternyata benar kalau saya bilang idol itu kayak Tuhan. Emang definisi idol itu Tuhan. Menyembah. Mas idol kan orang yang saya idolakan, itu definisi turunan tuh 1.1 baru definisinya orang yang paling kita gemari, senangi. Definisi utamanya, definisi inti awalnya adalah image, benda, representasi atas Tuhan yang kita ibadahi. Itu ngeri banget. Pantas aja dia bahagianya kalau itu. Contohnya, ada orang Tuhannya dia pajang, bentuknya apa? Yesus Kristus. Ada yang bentuknya salib saja tanpa Yesus. Ada yang bentuknya patung Buddha, tahu ya? Ada patung Bunda Maria. Ada mungkin poster Dewa Maria, betul ya? Ada kompak. Bedanya apa? Berarti Tuhan juga kan? Jadi sama. Simboliknya sama. Kita juga punya yang namanya bangga dengan hijab kita, bangga dengan jenggot kita, mungkin dengan pakaian baju kokohnya, mungkin yang tulisan Indonesia tanpa pacaran, gitu ya. Ada juga gitu ya. Ada simbolnya bangga banget kan ya. Sama ini kan juga sama ya. I love EXO. Pakai ya di handphonenya ada fotonya, di wallpapernya, di laptopnya, di semua sisi hidupnya kayak mau begini semua orang ini loh gue EXO-L, ini loh gue ARMY dan seterusnya. Bener banget. Mereka juga pasukan yang setiap trending kan di YouTube, ya berkali-kali nonton kuotanya tembus bocor jebol, yang penting jadi
jadi juara satu trending di Twitter dan di YouTube, ya nggak? Ya, rame-rame kumpul di sini dan seterusnya. Padahal ada survei, mau nanyakan bagi kalian bias itu apa sih? Tahu nggak jawabannya dari bawah? Ini jawaban Kiwapar sendiri. Yang pertama ada seorang berhijab, berarti dia muslimah. Dia jawab apa? Hidup dan mati. Ada seorang muslimah yang tiap hari saat sholat dia berdoa, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku untuk siapa? Bagi dia siapa yang dengan matinya? Bias. Ngeri kan? Ini kan mohon maaf, ini bahaya kok. Ini kerusakan akidah bahwa teman-teman ini bisa jadi murtad tanpa sadar, hati-hati. Ini nggak menjadi orang murtad ya, karena nggak boleh ngomongin orang itu jadi murtad, kafir itu nggak boleh. Tapi mengasih wanti-wanti, hati-hati banget deh. Ustaz Abdul Somad itu tuh nggak bilang antum kafir. Dia tuh mau bilang buat hati-hati, ntar bahaya loh, nah bisa jadi kafir. Ngerti maksudnya? Orang saya kok malah dibilang menghina tuh aneh. Ya, coba lihat segalanya, jiwa dan raga. Jodoh, hati-hati yang sering bilang suami gua, jodoh gua, pacar gua dan sebagainya. Itu satu kalimat yang sangat berat. Karena itu artinya begini, ya Allah berikanlah hamba seorang suami yang ganteng, pintar ngedek, suaranya bagus, sempurna, ya Allah, kafir ya Allah. Mau? Mas nggak mau kafirnya, enak aja sepaket. Kita sebut kamil, berarti kan sepaket sama kafir-kafirnya. Mau nggak kalau itu muslimnya aja? Aku mau muslim atau kayak muslimnya aja tapi ya datanya nggak usah cuma mau. Bukan nggak mau kan, berarti mau sepaket kan? Ya udah sepaket sama kafir-kafirnya, nggak mau kan? Makanya bilang, Mas gimana tuh dengan cewek-cewek yang mengidolakan orang Indonesia? Saya bilang mending. Walaupun saya sebenarnya nggak setuju juga antum teriak-teriak musafir kan gitu ya. Tapi itu jauh lebih penting. Kenapa? Seenggaknya itu kalau derajat panjangnya, ya Allah berikanlah hamba suami yang hafiz Quran gitu loh. Lah kalau katanya ya Allah berikan aku suatu orang kafir ini. Gitu. Aku yakin namanya. Itu sama aja kayak gini. Ada Rasulullah di Madinah perang sama orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Lagi perang-perangnya, semua Allah Akbar. Di sana juga lagi teriak-teriak kafir Quraisy gitu kan. Di sini ada orang muslimah, Allah bisik. Aduh jangan salami. Itu kan pengkhianat gitu loh, kan ya sih? Udah capek-capek ustaznya berdakwah biar aku hijrah, capek-capek ustaznya berdakwah biar aku berdalam agama, itu diyakin sama orang kafir. Kan sedih. Ada yang bilang lagi, Mas, kan kita kan diciptakan berbeda-beda untuk saling ta'aruf, untuk saling berkenalan, bukan mencintai. Kenal tuh gini, oh orang luar ya, orang barat itu begini rasanya, sukanya begini, udah kan kenal. Yang nyuruh antum ngefans siapa? Jadi selalu ada dalil untuk semua, makanya bahaya. Nah makanya tidak beriman kamu sebelum Allah lebih kamu cintai dari siapapun selain mereka. Barang siapa menyerupai satu kamu maka kalian bagian dari mereka. Dan terakhir seseorang bersama yang dicintai pada hari kiamat. Dan ketika kalimat ini disebutkan di Twitter, ramai sekali anak-anak kita bilang gimana? Bagus dong bisa fan meeting gratis. Serius, ngeri banget. Kita lihat sebuah video. Video ini menggambarkan fitnah yang tadi disebut fitnah kerusakan akidah ini. Fitnah hiburan yang melenakan ini, yang kita sampai gak bisa lepas darinya ini bersumber dari mana sih kira-kira? Coba bersumber dari mana kira-kira? Elit. Iya, dari mana? Elit. Dari mana? Elit kok, elit. Dari mana menurut teman-teman? Nih, ada sebuah fitnah akhir zaman berupa hiburan yang kita tahu dia kafir. Kita tahu dia nggak boleh kafir, kita cinta dan senang banget sama dia. Ini fitnah ini yang bawa siapa? Siapa yang datang? Dajjal. Antek Dajjal yang sekarang sedang bekerja siapa? Iya, Pak Yudi. Yahudi. Iya betul kan? Oke. Tapi siapa sih yang menggerakkan Yahudi dan yang menggerakkan Dajjal sebenarnya siapa? Iblis atau syaitan. Karena sejak awal cuma ada dua kubu Adam Hawa dan kubu Iblis. Dan akhirnya juga cuma dua kubu surga, kubu neraka. Ya pilih mana, kubu paketannya mana nih, teman-teman? Nah, tapi saya mau kasih tahu aja, fitnah Dajjal berupa yang ini tadi saya sebutkan ini, berupa hiburan itu cuma salah satu fitnah. Ada dua jenis fitnah dia. Di akhir zaman, Rasulullah sampaikan begini, kalau Dajjal datang, ada dua jenis orang. Yang pertama, Rasulullah bilang, jangan samperin walaupun kalian yakin kalian beriman. Pernah dengar hadisnya gitu? Kenapa? Karena bisa jadi kalian bilang kalian beriman, tapi sampai sana kalian nyembah juga sama Dajjal. Kalau nggak
dirayu-rayu oleh Dajjal dan disembah dia, aman hidupnya, aman karena dia hanya dibunuh Dajjal. Ada orang yang kedua hidupnya nggak aman, langsung dibunuh karena dia nggak beriman kepada Allah. Kira-kira kita kubu yang mana? Yang pertama, orang yang menerima makanannya Dajjal dan akhirnya menyembah dia, dapat donasi dari Dajjal gitu ya, akhirnya menyembah dia. Yang kedua adalah orang yang melawan Dajjal dan akhirnya dia dibunuh oleh Dajjal. Kita kira-kira yang mana? Yang kedua, tapi hari ini kita yang pertama. Yang kedua itu bukan kita. Nanti yang kedua saya lihat videonya, kita lihat dulu orang-orang yang pertama. Siapa mereka? Mungkin kita, mungkin adik-adik kita, mungkin orang tua kita, mungkin teman sahabat kita. Kita orang yang pertama. Siapa? Orang-orang yang menerima permen manisnya penjajah berupa Yahudi, permen manisnya Dajjal, permen manisnya Syaitan yang berupa hiburan. Dan ini internasional. Kita nggak ngomong Korea doang. Ini internasional. Nabi perintahkan ketika kamu dengar Dajjal masuk ke kota-kota kamu, langsung sihirnya menyebar. Saat itu kata Rasulullah, wahai kaum lelaki, carilah anak-anak gadis kamu, selamatkanlah wanita-wanita kamu, karena sesungguhnya yang paling banyak sujud menyembah Dajjal ketika Dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini adalah kaum wanita. Mereka yang paling banyak menyembah Dajjal. Dan kata Rasulullah, siapa yang sempat menyembah Dajjal, maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak akan pernah beriman kepada Allah, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Pantas kalau Nabi memperingatkan umat berulang-ulang, berlindunglah dari Dajjal, berlindunglah dari Dajjal, berlindunglah dari Dajjal. Di antara manusia ada yang mengangkat selain daripada Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Dengan cara mereka mencintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah, sama sejajar. Awas, jangan sampai cinta makhluk lebih kita utamakan daripada ridho Allah. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Contoh nantinya kepada orang kafir.
Ini muhasabah aja buat kita. Nah, berarti saya bilang teman-teman seperti ini, tapi teman-teman walaupun Anda tidak seperti ini, tanggung jawab kita bahwa kalau tetangga kita, saudara kita ada yang seperti ini, maka wajib untuk kita untuk mendoakan kepada mereka. Dan ini gimana? Enak ya jadi orang Indonesia? Beriman seenaknya, konser seenaknya, suka-suka. Mau beriman sambil K-popan, mau beriman sambil konser, suka-suka. Iya, permen banget, fitnah dajjal banget. Benar-benar kayak dikasih angin sama dajjal. Hidupnya tentrem, mau ngaji di mana aja boleh, mau pengajian di mana aja boleh, nggak ada yang ngalangin asal apa? Asal telan permennya dajjal, berupa hiburan, konser mulu ke Indonesia. Diundang sama TV, jadi brand ambassador ini, brand ambassador itu. Asal mau gak apa-apa, dibebaskan dan bebas beribadah. Tapi hati-hati, ada saudara kita yang gak bisa kayak gitu. Mereka menolak ini semua. Mau gak hiburan dari dajjal? Gak mau. Maunya apa? Allah aja. Oke, saya bunuh kamu ya, silakan, kami perang. Siapa mereka? Siapa mereka? Rohingya. Palestina. Yang menyiapkan kan Yahudi. Orang yang sama yang bikin industri hiburan. Industri hiburan kan semua Yahudi yang pegang. Yahudi itu bikin senjata militer sama senjata hiburan. Asal lu mau permainnya lu diem, aman. Gue nggak ganggu lu. Gimana Indonesia? Mau hiburannya? Nih datang semua nih, artis-artisnya, konser di sini boleh, albumnya masuk, YouTube-nya bebas, silakan mau. Kalau mau apa? Silakan. Apa nggak mau? Mau terapin syariat Islam, mau pakai acara-acara TV dia dilarang-larang, mau sensor anti LGBT, oke, gue perangin dulu. Lihat aja di kita. Ada yang diperangin? Ada. Palestina sampai hari ini. Mungkin itu saya. Masalahnya orang Palestina itu siapa kita sih? Saudara yakin? Oke, siapa sih yang punya adik di rumah? Oke, turun tangan. Kalau adiknya di rumah mau dibunuh orang, atau melawan kan? Marah kan? Tiba-tiba pulang di depan rumah, maaf, adik kita meninggal sudah bersimbah darah, nangis apa biasa aja? Oke, pertama pertanyaannya, kalau emang ini saudara kita, tapi bukan kita biasa aja, pembunuhnya satu orang yang sama. Cuman antumnya dibunuh, adik antumnya dikasih permen, antum mau. Ini bukan orang lain yang Superman, orang yang membunuh yang Superman. Sakit nggak kira-kira perasaan adik kita kalau tahu? Dia mati dan kakaknya makan permen dari pembunuhnya. Jalan bareng sama pembunuhnya. Nanti kesakit aja kira-kira. Oke, dan mereka akan bertanya suatu hari, mana kalian? Katanya memerdekakan kami, katanya menyelamatin kami, katanya membantu kami. Ah, gimmick aja kayaknya, biar bisa dibilang Islam yang peduli. Soal-soal datang ke acara-acara tabligh akbar, Free Palestine, tapi ujungnya apa pulang nggak mikirin kita. Tapi mungkin kita nggak akan ditanyakan di dunia karena mungkin ketemu, bisa jadi. Tapi besok di akhirat semua akan ketemu. Ya, kita buat sebuah video sebagai penutupnya tentang kondisi kita dan mereka.
kuliah yang nggak selesai-selesai. Nah kan, serius sampai kapan kita ngebucin gitu loh? Sampai kapan kita nih hiburan? Terus sampai kapan? Ada pertanyaan yang bikin sakit hati saya tanya. Ada seorang yang DM saya dan bilang begini, Mas, kalau nggak nonton Korea terus hiburannya apa? Bagi saya biasa. Tapi kalau pertanyaan itu sampai terdengar oleh orang Palestina, pasti mereka sakit hati banget. Di saat mereka sendiri nggak tahu hiburan itu seperti apa. Di saat mereka bahkan nggak bisa membaca sebuah kalimat Arab atau tulisan Arab yang ternyata itu adalah Allah tulisannya, karena mereka nggak pernah sekolah. Ada orang Indonesia yang mungkin sudah merasa imannya kuat dan dia bilang apa? Terus kita hiburannya apa dong? Ya, semoga bisa menjawab, semoga bisa menjadi insight buat kita hari